Setiap musim panas, armada truk menyelimuti lingkungan di Amerika dengan kabut kimia untuk melindungi dari hewan paling mematikan di bumi. Tapi itu tidak lagi berhasil. Nyamuk sedang berevolusi. Mereka menjadi kebal. Sekarang penyakit seperti virus West Nile mulai kembali. Era pengendalian hama dengan bahan kimia sudah berakhir, dan sekarang saatnya melakukan sesuatu yang drastis. Google ingin melepaskan hingga 32 juta nyamuk secara sengaja ke lingkungan-lingkungan di seluruh Florida dan California. Bukan untuk menyebarkan penyakit, tapi untuk mengakhirinya. Nyamuk mendapat gelar sebagai hewan paling mematikan di dunia. Jumlah korbannya sangat mengesankan. Penyakit yang dibawa nyamuk diperkirakan menyebabkan hingga 830.000 kematian setiap tahun. Itu lebih banyak daripada 3 pembunuh teratas berikutnya jika digabungkan. Manusia sebanyak 430.000 siput, siput sebanyak 200.000, dan ular sebanyak 138.000. Di Amerika Serikat, penyakit yang paling umum dibawa nyamuk adalah virus West Nile. Pada tahun 2025, negara tersebut mencatat lebih dari 2.100 kasus dan 172 kematian. Tidak ada vaksin untuk penyakit ini, tidak ada pengobatan khusus. Satu-satunya cara adalah pencegahan, dan pencegahan berarti menggunakan truk pengasapan. Tapi angka-angka itu tidak menceritakan keseluruhan cerita. Sebagian besar infeksi tidak pernah menimbulkan gejala, tidak pernah diuji, dan tidak pernah tercatat dalam statistik resmi. Apa yang kita lihat hanyalah puncak kecil dari wabah yang jauh lebih besar yang menyebar di masyarakat setiap musim panas. West Nile dibawa oleh salah satu cabang keluarga nyamuk, yaitu Culex. Serangga yang sebenarnya sedang diburu oleh Google adalah yang berbeda, dan dalam skala global, serangga ini jauh lebih berbahaya. Namanya adalah Aedes aegypti. Ini adalah nyamuk yang membawa demam berdarah, Zika, chikungunya, dan demam kuning. Nyamuk ini kecil, agresif, menggigit pada siang hari, dan telah beradaptasi hampir sempurna untuk hidup berdampingan dengan manusia. Nyamuk ini bisa berkembang biak di tempat sekecil tutup botol berisi air di dalam rumah Anda. Lebih dari 2 miliar orang di dunia sekarang hidup dalam risiko terkena virus yang disebarkannya, dan wilayah penyebarannya terus meluas. Nyamuk ini mulai masuk ke California dan semakin menetap di seluruh Florida. Ini hampir seperti musuh utama. Ia tidak membutuhkan rawa atau paya untuk berkembang biak. Ban bekas, solokan yang tersumbat, tatakan di bawah pot tanaman, atau mainan anak yang tertinggal di luar saat hujan sudah cukup untuk membuatnya bertelur. Dimanapun air sebanyak 1 sendok makan bisa menggenang selama beberapa hari, Aedes aegypti bisa mengubahnya menjadi tempat berkembang biak. Anda tidak bisa menguras tempat berkembang biaknya, karena tempat berkembang biaknya ada di mana-mana Anda tinggal. Nyamuk ini berevolusi bersama manusia dan menganggap kota-kota kita sebagai habitat alaminya. Penyakit yang dibawanya sama buruknya dengan West Nile, setidaknya dalam skala global. Demam berdarah saja diperkirakan menyebabkan antara 100 hingga 400 juta infeksi setiap tahunnya. Gejalanya berkisar dari penyakit seperti flu hingga penyakit hemoragik parah yang membunuh lebih dari 10.000 orang setiap tahunnya. Zika dapat menular dari wanita hamil ke anaknya dan merusak otak yang sedang berkembang. Chikungunya membuat para penyintas mengalami nyeri sendi yang bisa bertahan selama berbulan-bulan. Inilah yang dibawa oleh seekor serangga, 1 gigitan pada satu waktu. Jadi ketika Google mengatakan ingin melepaskan 32 juta nyamuk ke 2 negara bagian itu, pahami apa yang sebenarnya dimaksud. Mereka bukan memperkenalkan ancaman baru. Mereka menargetkan ancaman yang sudah ada di sana. Penyebarannya sudah terjadi dan sudah mulai menang. Mereka melakukan ini karena cara lama untuk melawan sudah tidak efektif lagi. Berapapun jumlah truk pengasapan tidak akan bisa menyelamatkan kita. Selama sebagian besar abad lalu, strategi melawan nyamuk adalah dengan kekuatan kasar. Jika serangga adalah musuh, racuni udara tempat mereka terbang, semprot lingkungan, asap rawa-rawa, lapisi air yang tergenang, dan untuk beberapa waktu cara ini berhasil. Lalu nyamuk-nyamuk mulai berubah. Ketika Anda menyemprotkan bahan kimia ke suatu populasi, Anda sebenarnya tidak membunuh semuanya. Anda hanya membunuh yang lemah. Beberapa yang kebetulan memiliki keunikan genetik akan bertahan hidup. Para penyintas itu kemudian berkembang biak dan keturunannya mewarisi keunikan tersebut. Semprot lagi dan Anda menciptakan jenis yang bahkan lebih kuat. Dalam beberapa musim saja, Anda tidak lagi meracuni populasi yang rentan. Anda justru membuatnya berevolusi. Ini bukan sekedar teori. Pada tahun 2018, para peneliti di Florida menguji nyamuk Aedes aegypti liar terhadap permetrin, bahan utama dalam semprotan pestisida. Setiap populasi yang mereka periksa ternyata sudah resisten.
Populasi yang paling bandel menjadi hingga 61 kali lebih sulit dibunuh dibandingkan nyamuk yang sama sekali tidak resisten terhadap bahan kimia tersebut. Mereka kemudian melakukan genotip pada hampir 5.000 nyamuk dari lebih dari 200 lokasi di seluruh Florida. Dan apa yang mereka temukan sangat mengkhawatirkan. Salah satu mutasi kunci yang menyebabkan resistensi terhadap insektisida sudah menyebar ke hampir seluruh negara bagian itu. Tapi kejutan sebenarnya datang dari kelompok kontrol. Spesies nyamuk pesaing yang berkembang biak di wadah yang sama persis hampir tidak menunjukkan resistensi sama sekali. Bahan kimia itu masih bekerja, hanya saja tidak pada nyamuk yang paling penting. Tapi ada masalah lain dengan metode pengasapan. Kabutnya tidak tetap di tempat yang dituju, kabut itu melayang. Kabut itu mengendap di kebun, lahan sayur, tanaman berbunga yang menjadi makanan penyerbuk, dan juga masuk ke dalam sarang lebah. Alat yang dirancang untuk membunuh serangga tidak bisa membedakan antara lebah dan nyamuk. Sebaliknya, lebah yang tidak memiliki ketahanan bisa mati, sementara nyamuk justru membutuhkan semakin banyak pestisida agar jumlahnya bisa ditekan secara signifikan. Strategi ini gagal 2 kali lipat. Setiap musim berlalu, efektivitasnya terhadap target semakin berkurang. Alat itu juga tidak pernah cukup tepat untuk menyelamatkan makhluk lain. Kamu membayar lebih mahal, menyemprot lebih banyak, dan mendapatkan hasil yang lebih sedikit, sementara kerusakan sampingannya tetap sama. Jadi, apa yang akan kamu lakukan ketika hal yang kamu lawan berevolusi lebih cepat daripada kamu bisa menemukan cara baru untuk membunuhnya? Jawaban Google adalah berhenti melawan biologi dengan kimia dan mulai melawan biologi dengan biologi. Untuk memahami solusinya, kamu harus memahami sesuatu yang hampir unik pada nyamuk. Hanya nyamuk betina yang menggigit, karena dia membutuhkan protein yang ditemukan dalam darah untuk menghasilkan telur. Nyamuk jantan sama sekali tidak menggigit. Dia memakan nektar, hidupnya singkat, dan satu-satunya perannya adalah kawin dengan nyamuk betina. Inilah dasar dari seluruh rencana ini. Banjiri sebuah lingkungan dengan nyamuk jantan yang tampak dan berperilaku persis seperti nyamuk lokal. Tetapi mereka tidak bisa menghasilkan keturunan yang dapat bertahan hidup. Populasinya runtuh dari dalam. Semuanya tanpa setetes pun racun. Hanya ada satu masalah. Untuk melepaskan nyamuk jantan, pertama-tama kamu harus memisahkan mereka dari betina dalam jumlah jutaan dengan hampir tanpa kesalahan. Jika terlalu banyak nyamuk betina penggigit yang lolos ke dalam kelompok, kamu bukan menekan masalahnya, tapi justru mengirimkannya langsung ke depan pintu rumah orang-orang. Selama sebagian besar sejarah gagasan ini, memisahkan nyamuk berdasarkan jenis kelamin adalah pekerjaan manual yang sangat melelahkan, dan hal itu membuat seluruh pendekatan ini menjadi kecil, lambat, dan bersifat lokal. Di sinilah Google memiliki keunggulan. Verily, divisi ilmu hayati Google dan sebuah proyek bernama D-Debug menangani masalah ini dengan cara yang sama seperti Silicon Valley menangani segala sesuatu, yaitu dengan otomatisasi. Nyamuk dibesarkan di fasilitas yang sangat terkontrol dan kemudian dilewatkan melalui sistem visi komputer yang mirip dengan teknologi yang mengenali wajah dalam foto. Mesin-mesin mengidentifikasi setiap serangga sebagai jantan atau betina, lalu secara otomatis memilahnya. Prosesnya terlihat kurang seperti laboratorium dan lebih seperti jalur produksi di pabrik. Serangga-serangga itu bergerak satu persatu melewati sensor optik. Dalam sepersekian detik, sistem membaca ciri fisik yang membedakan jantan dari betina. Mesin mendeteksi perbedaan halus yang sulit ditangkap oleh teknisi manusia dengan mata selama shift panjang, lalu membuat keputusan. Serangga jantan terus bergerak di jalur menuju pelepasan. Betina dialihkan keluar. Mesin ini berjalan terus-menerus dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi oleh ruangan penuh orang dengan mikroskop, karena melakukan kesalahan bukanlah pilihan. Jadi, seberapa jauh lebih baik mesin-mesin ini? Satu sistem otomatis dapat memilah 150.000 pupa nyamuk setiap jam dengan akurasi yang diklaim sebesar 99,7%. Untuk menyamai hasil tersebut, 2 pekerja manusia akan membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu penuh. Dalam salah satu proyek pengendalian nyamuk di Spanyol, 2 pekerja secara manual memilah sekitar 240.000 nyamuk selama 1 minggu kerja penuh dengan tingkat akurasi sekitar 99%. Perbedaan skala ini sangat mencengangkan. Sesuatu yang dulunya memakan waktu berhari-hari, sekarang hanya membutuhkan beberapa jam. Nyamuk telah menghabiskan jutaan tahun untuk menyempurnakan kemampuan menghindar. Sekarang, nyamuk memiliki lawan yang tidak pernah lelah dan selalu menjadi lebih baik setiap kali dijalankan. Rencana Google melibatkan pelepasan jutaan nyamuk yang telah terinfeksi. Kata itu membuat ide ini terdengar jauh lebih menakutkan daripada kenyataannya. Tidak ada serangga yang dimodifikasi secara genetik, tidak ada DNA buatan laboratorium, tidak ada rekayasa fiksi ilmiah. Senjatanya adalah bakteri yang disebut Wolbachia, dan ini adalah salah satu mikroba paling umum di planet ini.
Bakteri ini sudah hidup secara alami di dalam sebagian besar serangga di dunia. Nyamuk jantan milik Google hanya membawa satu jenis strain bakteri tersebut, dan itu sudah cukup untuk menghentikan kemampuan spesies ini untuk berkembang biak. Mekanisme di balik strategi ini disebut inkompatibilitas sitoplasma. Jantan yang membawa strain Wolbachia bisa kawin secara normal, tetapi jika betinanya tidak memiliki strain yang cocok, embrio akan langsung gagal. Telur yang telah dibuahi memang dihasilkan, tetapi tidak ada yang menetas. Dan karena nyamuk hidup sangat singkat, membanjiri populasi dengan nyamuk jantan ini berarti sebagian besar betina akan bertelur yang tidak akan menetas. Wolbachia bukanlah satu organisme yang seragam. Ini adalah satu kelompok strain yang sangat beragam, dan strain yang berbeda bisa memengaruhi spesies nyamuk yang berkerabat dekat dengan cara yang berbeda. Itu berarti sistem ini bisa diputar. Dalam satu musim, Anda bisa memperkenalkan satu strain. Di musim berikutnya, Anda beralih ke strain lain, terus memutar ketidakcocokan dan penekanan. Jika gagasan mensterilkan hama hingga punah terdengar mustahil, sebenarnya hal ini sudah pernah menyelamatkan Amerika Utara dari salah satu wabah ternak paling mengerikan dalam sejarahnya. Beberapa dekade lalu, Amerika Serikat menghadapi cacing sekrup, lalat pemakan daging yang larvanya menggali ke dalam tubuh hewan hidup. Jadi para ilmuwan membiarkan lalat tersebut mensterilkan pejantan lalu melepaskannya dalam jumlah miliaran. Betina liar kawin dengan pejantan steril, tidak menghasilkan keturunan, dan populasinya berhasil dibasmi dari negara itu. Perbedaan antara metode itu dan milik Google adalah Wolbachia memberikan jangkauan lebih luas. Karena bakteri tersebut sudah secara alami terdapat pada begitu banyak serangga, ini menawarkan cara untuk mencapai sabotase reproduksi yang sama tanpa harus mengiradiasi nyamuk atau merekayasa gen mereka. Ini seperti meminjam alat yang sudah dibangun oleh alam dan mengarahkannya pada satu spesies saja. Dan versi khusus dari ide ini punya sejarah dengan sebuah twist yang pas. Pertama kali inkompatibilitas sitoplasma digunakan untuk memusnahkan populasi nyamuk liar. Itu bahkan bukan pada nyamuk Aedes. Pada tahun 1967, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Myanmar, ahli genetika Hannes Lavigne menggunakan nyamuk jantan dari Culex pipiens vegigens, kerabat dekat nyamuk West Nile. Hasilnya adalah kehancuran total populasi lokal. Dan pada saat itu, para ilmuwan bahkan belum tahu bahwa bakteri di baliknya yang bertanggung jawab. Ide yang sama yang sekarang digunakan untuk melawan nyamuk demam berdarah telah terbukti puluhan tahun lalu pada kerabat dekat pembawa virus West Nile. Ada aspek lain dari senjata Wolbachia yang penting di sini. Bakteri tersebut membuat nyamuk menjadi kurang mampu menyebarkan virus. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa strain Wolbachia dapat menghambat virus untuk berpindah ke dan dari nyamuk. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa nyamuk yang baru terinfeksi cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk menyebarkan penyakit. Poin terakhir itu memberikan satu lagi pengaman tambahan. Hanya dengan memperkenalkan Wolbachia ke dalam populasi nyamuk dapat memberikan efek lain. Bahkan jika nyamuk betina membawa Wolbachia dan menghindari inkompatibilitas sitoplasma, mereka mungkin menjadi kurang mampu menularkan virus mematikan ke manusia. Kedengarannya sempurna di atas kertas, tapi ujian sebenarnya selalu terjadi ketika Anda membuka kotaknya di sebuah kota di Amerika yang sesungguhnya. Dimulai pada tahun 2017 dan berkembang hingga 2018, tim Dibak menjalankan studi terbesar dari jenisnya di Amerika Serikat pada saat itu. Nyamuk jantan Aedes aegypti steril yang membawa Wolbachia dilepaskan di seluruh lingkungan pinggiran kota di Fresno County, California. Kemudian mereka dibandingkan dengan lingkungan serupa di mana tidak ada yang dilepaskan. Pada puncak musim nyamuk, lingkungan yang telah diberi perlakuan mengalami penurunan lebih dari 95% jumlah nyamuk betina penggigit dibandingkan dengan area yang tidak diberi perlakuan. Untuk setiap 20 nyamuk betina penggigit yang seharusnya ada di sana, 19 diantaranya hilang. Pada tahun 2020, hasil tersebut dipublikasikan di jurnal Nature Biotechnology, yang berarti komunitas ilmiah yang lebih luas dan para regulator dapat meneliti metode-metodenya secara mendetail dan memeriksanya baris demi baris. Tim bahkan merilis data lapangan mentah mereka agar analisisnya bisa direplikasi. Ini bukan lagi sekedar siaran pers, melainkan bukti. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan. Alasan penekanan tidak mencapai 100% adalah karena nyamuk betina yang menggigit bisa datang dari daerah tetangga yang tidak pernah diberi perlakuan. Dan itu berarti teknik ini bekerja sangat baik di dalam batas wilayah, sehingga musuh utamanya yang tersisa hanyalah faktor geografis. Jadi jika Anda menangani area yang lebih luas, efeknya akan semakin kuat. Fresno bukan satu-satunya tempat uji coba. Teknologi yang sama yang dibangun Verily itu telah dikembangkan dalam proyek Wolbachia Nasional Singapura. Negara kota tersebut telah melawan demam berdarah dengan pelepasan berulang jantan steril.
Di Queensland Utara yang jauh, Australia, lebih dari 1 juta jantan steril telah dilepaskan bekerja sama dengan Badan Sains Nasional negara itu dan universitas-universitas lokal. Sistem dasar yang sama telah terbukti efektif di berbagai benua dan iklim yang berbeda. Ada satu detail dari uji coba awal di Fresno yang patut diperhatikan, karena hal itu bertentangan dengan ketakutan naluriah akan meningkatnya ancaman. Penduduk diperlihatkan kotak demonstrasi berisi nyamuk jantan yang dilepaskan dan diundang untuk membiarkan mereka hinggap di kulit tanpa pelindung. Tidak ada yang digigit karena nyamuk jantan secara fisik memang tidak bisa menggigit. Serangga yang dilepaskan jutaan jumlahnya itu sama sekali tidak berbahaya bagi manusia. Satu-satunya yang takut pada mereka adalah nyamuk betina yang sedang mencari pasangan. Rencana Google untuk Florida dan California pada tahun 2026 bukan tentang apakah rencana itu berhasil atau tidak, tetapi tentang bagaimana melakukannya dalam skala seluruh negara bagian. Ada sebuah gagasan dalam biologi evolusi yang disebut hipotesis ratu merah. Ini menggambarkan perlombaan senjata tanpa garis akhir, di mana setiap kemajuan dari satu pihak selalu dijawab oleh pihak lain selamanya. Dalam biologi evolusi, konsep ini berlaku untuk spesies yang beradaptasi dengan lingkungannya dan mampu sekedar bertahan hidup. Konsep yang sama bahkan telah disebutkan dalam bidang pertanian, di mana konsep ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana tanaman perlu dimodifikasi agar dapat bertahan menghadapi perubahan iklim. Namun itulah yang sebenarnya terjadi pada pengendalian hama kimia. Setiap pestisida baru yang dibeli hanya efektif selama beberapa tahun, lalu akan terseleksi serangga yang mampu bertahan terhadapnya. Serangga yang selamat itu kemudian membangun kembali populasi yang lebih kuat dari sebelumnya. Kita berusaha sekuat tenaga menciptakan racun-racun baru, dan nyamuk juga berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Alasan pendekatan Wolbachia berbeda adalah karena pendekatan ini mengubah aturan mainnya. Bahan kimia menyerang nyamuk dari luar, dan nyamuk pun beradaptasi. Wolbachia menyerangnya dari dalam. Melalui satu hal yang tidak bisa dihentikan, nyamuk jika ingin tetap ada, yaitu berkembang biak. Ada kekejaman yang elegan di dalamnya. Dan jika ini berhasil dalam skala besar, ini tidak hanya mengubah cara kita menghadapi nyamuk, tetapi juga cara kita memandang pengelolaan dunia hidup di sekitar kita. Itulah juga alasan mengapa langkah terakhir adalah yang paling sulit. Sampai Juni 2026, Google belum mendapatkan lampu hijau. Yang mereka miliki hanyalah sebuah permohonan dan proses. Inilah saatnya ketika semuanya tidak lagi tentang laboratorium dan data lapangan, melainkan tentang izin. Sebuah teknik bisa saja brilian, telah ditinjau oleh rekan sejawat dan terbukti di 3 benua, namun tetap tidak bisa diterapkan di lingkungan Amerika sampai seorang regulator memberikan persetujuan. Pengawasan ketat itu sebenarnya adalah inti dari cerita ini. Sebuah pemberitahuan di Federal Register menjabarkan rencananya. Pada tahun pertama, hingga 16 juta nyamuk akan dilepaskan di Florida. Pada tahun kedua, 16 juta lagi di California. Totalnya 32 juta nyamuk. Perlu dicatat bahwa ini adalah peluncuran bertahap selama 2 musim, bukan pelepasan massal sekaligus di kedua negara bagian. Namun, masalah itu sekarang terbuka untuk umum. Siapapun dapat membacanya dan mengirimkan komentar melalui portal pembuatan peraturan federal EPA dengan nomor registrasi khusus yang ditetapkan untuk proyek tersebut. Beginilah cara keputusan seperti ini sebenarnya dibuat, bukan di ruang rapat, tetapi di depan publik, di mana para regulator mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan keamanan sebelum apapun dilepaskan. Dan ada sisi lain dari perlombaan Ratu Merah. Apakah teknologi ini berhasil di negara Anda lebih bergantung pada kekayaan, iklim, dan pemerintah Anda daripada pada ilmu pengetahuan? Mulailah dengan fakta bahwa dunia sudah terbagi menjadi 2 kubu. Salah satu pendekatan melepaskan nyamuk jantan dan betina yang membawa Wolbachia. Bakteri tersebut menyebar dengan sendirinya dan seiring waktu perlindungan menjadi berkelanjutan secara bertahap mengurangi populasi nyamuk. Lebih dari selusin negara telah mengambil jalur ini. Pendekatan lain yang digunakan oleh negara seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Tiongkok hanya melepaskan nyamuk jantan yang mandul. Pendekatan ini menekan populasi melalui gangguan reproduksi secara paksa, tetapi efeknya tidak berkelanjutan. Itulah jalur yang diambil oleh Google dan bisa dibilang lebih mahal karena program penekanan populasi ini tidak pernah benar-benar selesai. Anda harus terus memproduksi dan melepaskan nyamuk jantan musim demi musim agar Anda dapat menghentikan nyamuk-nyamuk tersebut berkembang biak. Di Singapura, itu berarti sekitar 2 hingga 5 juta nyamuk jantan dilepaskan setiap minggunya, dikirim ke lokasi perawatan 2 kali seminggu. Dalam beberapa kasus, nyamuk-nyamuk itu dibawa hingga ke lantai-lantai berbeda di blok apartemen bertingkat tinggi. Pada dasarnya ini seperti langganan nyamuk permanen yang harus dibayar oleh pemerintah. Jadi, tempat-tempat berpenghasilan tinggi seperti Singapura atau negara bagian di Amerika bisa membiayai metode pelepasan nyamuk jantan secara terus-menerus ini.
Tapi di kota-kota besar, di mana populasi nyamuk dan manusia sama-sama lebih besar, pendekatan yang sama menjadi jauh lebih sulit dan mahal untuk dipertahankan. Lalu ada jebakan iklim. Suhu tinggi yang terus-menerus bisa mengurangi jumlah bakteri di dalam serangga, melemahkan penghalang reproduksi, dan menumpulkan efek melawan virus yang menjadi dasar dari seluruh strategi ini. Dengan kata lain, alat ini cenderung paling lemah di tempat-tempat yang paling panas. Inilah tepatnya daerah tropis di mana demam berdarah paling parah terjadi. Brasil saja menyumbang setengah dari laporan kasus demam berdarah di dunia. Semua ini berarti tidak ada satu resep pun yang bisa langsung disalin dari pinggiran kota beriklim sedang ke daerah kumuh di garis khatulistiwa. Dan bahkan ketika dana dan iklim mendukung, masih ada birokrasi manusia yang harus dihadapi. Pejabat kesehatan di banyak negara belum pernah menghadapi hal seperti ini sebelumnya. Gagasan untuk sengaja melepaskan nyamuk, beberapa di antaranya bisa menggigit, terasa aneh setelah selama 1 abad kita diberitahu bahwa satu-satunya nyamuk yang baik adalah nyamuk yang mati. Banyak pemerintah tidak memiliki mekanisme regulasi bahkan untuk mengimpor serangga tersebut. Dan siklus pemilu yang berlangsung setiap 4 hingga 5 tahun membuat sulit untuk berkomitmen pada program mahal yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan hasil yang terlihat. Sebuah teknologi bisa saja sudah terbukti, namun tetap terhenti di ruang rapat komite. Jadi perlombaan ini sebenarnya tidak berakhir dengan Wolbachia. Jika disetujui, 1 juta nyamuk milik Google akan dilepaskan ke 2 negara bagian terkaya di dunia dengan laboratorium, dana, dan regulator yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Kemudian, kemungkinan besar akan ada proyek lain untuk melepaskan lebih banyak nyamuk yang menargetkan negara bagian yang sama atau bahkan berbeda. Apakah trik yang sama bisa diterapkan di tempat-tempat yang paling banyak menguburkan anak-anak? Adalah perlombaan yang sama sekali berbeda dan jauh lebih tidak pasti. Tapi Anda harus membayangkan tujuan akhir yang dijual perusahaan, yaitu musim panas, di mana truk pengasapan tidak pernah datang karena tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Ambisi itu juga tidak bisa hanya berhenti pada nyamuk demam berdarah saja. Penyakit yang dibawa nyamuk paling mematikan di Amerika masihlah West Nile yang dibawa oleh Culex. Para peneliti telah menghabiskan bertahun-tahun untuk mencoba menerapkan prinsip yang sama terhadapnya, namun ada hambatan nyata yang menghadang. Berbeda dengan nyamuk Aedes yang dilepaskan oleh Verily, nyamuk Culex sudah secara alami membawa Wolbachia, jadi Anda tidak bisa begitu saja menambahkannya. Anda harus memasukkan strain yang tidak kompatibel untuk memicu keruntuhan reproduksi yang sama. Di laboratorium, prosesnya sederhana. Apakah hal ini bisa diterapkan dalam skala besar selama musim panas di Amerika, seperti program Aedes, adalah pertanyaan untuk dekade berikutnya, bukan dekade ini. Itulah taruhan besar yang tersembunyi di balik cerita tentang 32 juta serangga. Pelepasan yang dilakukan Google ditujukan untuk demam berdarah, Zika, dan chikungunya. Tidak ada yang di sini seharusnya disalahartikan sebagai obat untuk West Nile. Tetapi jika pendekatan ini berhasil dalam skala negara bagian, ini akan menjadi bukti konsep untuk kampanye yang jauh lebih besar melawan seluruh keluarga nyamuk. Ini adalah visi yang benar-benar radikal, dan ini patut disambut dengan harapan sekaligus dicermati dengan kritis karena mungkin ini satu-satunya solusi. Truk-truk sudah mulai gagal, bahan kimia sudah mulai kalah, dan untuk pertama kalinya dalam 1 abad, alternatifnya bukanlah racun yang lebih kuat. Ini adalah jutaan nyamuk yang dipilah oleh mesin, membawa bakteri kuno, siap dilepaskan melawan serangga yang telah bertahan dari segala upaya yang kita lakukan. Dan ini sedang diuji di halaman belakang rumah Anda. Dan jika semua ini membuat Anda bertanya-tanya bagaimana nyamuk memilih korban yang sama tanpa curiga berulang kali, Anda tidak sendirian. Saksikan para ilmuwan akhirnya mengetahui mengapa nyamuk lebih sering menggigit beberapa orang daripada yang lain. Misteri terungkap untuk mengetahuinya. Atau klik video ini.